Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahris Wahyudi, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengeluaran konsumsi agregat dalam perspektif Islam. Adapun pengertian konsumsi agregat ini mempunyai arti definisi umum, definisi Islam, dan konsumsi dalam Islam, yaitu definisi umum ini total seluruh pengeluaran masyarakat untuk barang dan jasa pada tingkat pendapatan tertentu. Dan yang kedua, definisi Islam, aktivitas konsumsi yang memperhatikan nilai halal, haram, keberkahan, kemanfaatan, dan menghindari kemudaratan. Dan yang terakhir, konsumsi dalam Islam mencakup aspek materi dan spiritual. Adapun fungsi pengeluaran konsumsi ini yaitu mempunyai rumus C sama dengan A plus B Y. C ini adalah total konsumsi agregat yang di masyarakat, sedangkan A konsumsi otonom yang dilakukan walaupun mendapat nilai 0, misalnya kebutuhan pokok. Dan begitupun B. B ini marginal propositif to konsume, yaitu tambah konsumsi akibat tambahan pendapat. Dan Y, pendapatan nasional. Nah, dalam Islam ini fungsi ini dikaitkan dengan perilaku konsumsi yang etis dan sesuai syariah. Perspektif Islam ini terhadap konsumsi mempunyai perspektif 5 pokok, yaitu pertama, konsumsi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan primer lebih dahulu. Dan yang kedua, mengutamakan manfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, menghadiri israf, berlebihan, dan tabzir, menghambur-hamburkan harta. Dan yang keempat, memastikan sumber pendapatan halal dan barang atau jasa yang dikonsumsi halal. Dan yang kelima, konsumsi tidak boleh merugikan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Prinsip Islam dalam konsumsi agregat yaitu ada 4. Yang pertama, halal dan thayyib. Dan yang kedua, keadilan distribusi. Dan yang ketiga, moderasi. Dan yang keempat, prioritas kebutuhan. Halal dan thayyib adalah semua konsumsi berasal dari sumber yang halal dan baik. Keadilan distribusi adalah akses konsumsi merata di seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, moderasi, tidak boros dan tidak kikir. Yang keempat, prioritas kebutuhan, dahulukan kebutuhan pokok, lalu kebutuhan sekunder, dan terakhir pelengkap tasniah. Fungsi daripada konsumsi implikasi ekonomi Islam, yaitu MPC dalam Islam lebih rendah jika masyarakat membatasi konsumsi berlebihan. Dan yang kedua, pengeluaran diarahkan pada hal produktif seperti investasi halal dan amal sosial. Dan yang ketiga, pendapatan disisihkan untuk zakat, infak, dan sedekah demi pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir, mendorong perputaran ekonomi yang sehat dalam keadilan. Baik, adapun kesimpulan dari poin-poin tersebut, fungsi konsumsi agregat dalam Islam menghubungkan pendapatan, pengeluaran, dan nilai syariah. Dan yang kedua, tidak hanya fokus pada pertumbuhan konsumsi, tapi juga pada keberkahan dan kemanfaatan. Dan yang terakhir, tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan lahir batin secara seimbang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.